Bab 461. Pertempuran balas dendam. Sialan. Lin Xuan sangat marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya sehitam batu bara. Dan dia menatap Qin Feng dengan mata tajam. Mengertakkan gigi dengan kebencian. Kamu anak nakal, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh kartu asku. Tidak bisa mengampunimu. Petik 2. Petik 2. Hah. Qin Feng mendengus dan berkata dengan nada menghina. Jangan bicara omong kosong. Kamu telah melakukan banyak hal jahat pada ibuku. Aku di sini untuk mengambil kepalamu hari ini. Aku khawatir kamu tidak bisa mengampuni aku. Kamu harus bertanya padaku dulu apakah aku bersedia melepaskanmu dengan pedang di tanganku. Kata-katanya terdengar seperti guntur. Dan dia begitu mendominasi. Tiba-tiba, seluruh penonton kaget. Gila, anak ini gila sekali. Ya. Dia adalah dewa perang di Zhongzhou dan pemimpin dari 100 jenderal. Pertempuran hari ini memang telah mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan dan tak tertandingi. Tapi itu tidak cukup. Anda tahu, pelatih kepala mereka Lin Xuan adalah Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga. Kekuatan seperti ini jarang terjadi di dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu cukup untuk melintasi gunung dan sungai dan menghancurkan keberadaan Kyushu yang menakutkan. Dan anak ini, betapapun kuatnya dia, tidak lebih dari Markis Wu. Wu Hou tidak memiliki peluang menang melawan Wu Qing. Tapi dia masih terdengar sangat arogan dan tidak menganggap serius Lin Xuan sama sekali. Dari mana Qin Feng mendapatkan kepercayaannya? Nak, kamu sedang mencari kematian. Kemarahan Lin Xuan muncul di dalam hatinya. Dan kebenciannya tumbuh menjadi ketakutan. Dan dia benar-benar meledak di bawah provokasi Qin Feng. Dia seperti binatang buas, berjalan keluar dari barisan dengan aura jahat yang luar biasa. Pergi berperang secara langsung. Tunggu, cahaya dingin menyala. Dan dia tiba-tiba mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, energinya keluar, menembus langit malam. Ratusan mil di sekitarnya. Semua orang tiba-tiba diselimuti cahaya dingin yang menyeramkan. Yang membuat orang merasa ketakutan. Nak, Lin Xuan memarahi dengan keras. Pisauku adalah pisau pembunuh naga legendaris di sungai dan danau Daxia. Pisau ini tidak bisa dihancurkan dan tidak memiliki kelemahan. Sudah berabad-abad lamanya. Karena pisau ini telah membunuh banyak orang dan luruh, begitu banyak darah. 10 tahun yang lalu, aku menggunakan pisau ini untuk membunuh ibumu. Hari ini, aku bisa membunuhmu. Lihat bagaimana aku memenggal kepalamu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lin Xuan melambaikan pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya. Tebasan yang menghancurkan bumi. Hoa, seberkas cahaya dingin melesat dari langit dan membentang hingga ratusan kaki. Terbang menuju Qin Feng dengan kekuatan menembus ruang. Kalau dipikir-pikir, Lin Xuan ini awalnya adalah Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga. Dengan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, artefak manusia legendaris ini, pedang pembunuh naga, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tak terkalahkan. Tapi Qin Feng tidak takut sama sekali. Matanya tajam, semangat juangnya tinggi, dan dia menyerang dengan pedang dengan berani. Hoa, cahaya keemasan setinggi 100 kaki muncul dari tanah dan menghadap pedang Lin Xuan. Boom, energi pedang dan niat pedang bertabrakan di udara. Meledak menjadi suara mengerikan yang sebanding dengan ledakan bom. Gelombang udara itu seperti tsunami. Menyapu seluruh tempat. Pukulan ini seimbang. Qin Feng mencibir. Apa yang kamu katakan hanya menggertak. Anjing tua Lin. Kamu tidak lebih dari itu. Lin Xuan menjadi marah karena malu. Lagi pula, dia, Raja Bela Diri tingkat ketiga yang agung, sebenarnya terikat dengan Wu Hou yang satu tingkat lebih rendah darinya. Itu benar-benar memalukan dan dia kehilangan muka. Berhenti bicara omong kosong. Wajahnya pucat dan dia berteriak dengan marah. Aku hanya menggunakan 5 poin kekuatanku. Bocah, kenapa kamu begitu sombong? 5 poin kekuatanku. Itu saja. Kamu berani berbicara tanpa malu-malu ketika kamu akan mati. Aku akan membunuhmu. Lin Xuan sangat marah. Meledak dengan momentum yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya dan menyerbu ke arahnya.
matanya merah, dan dia sama kuatnya, sebagai harimau gila. Keterampilan pedang yang lebih kuat dan mendominasi digunakan tanpa syarat. Menghancurkan langit, membuka bumi, 3 gerakan membunuh naga. Nak, waktumu untuk mati telah tiba. Petik 2. Melihat momentum gila Lin Xuans dengan kekuatan penuh, pengawal istana yang hadir berseru terkejut. Guru, seriuslah, saya belum pernah melihatnya begitu marah. Ya, dia adalah Raja Wu. Tidak mungkin dia kalah dari Marquis of Wu. Petik 2. Semua orang sangat optimis tentang Lin Xuans, dan merasa bahwa Qin Feng akan segera dikalahkan, atau bahkan dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, instruktur mereka adalah orang kuat yang dikenal sebagai Dewa Perang. Saat ini, melihat seluruh Departemen Perang Daxia, tidak ada yang lebih kuat darinya. Pelatihnya tidak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan. Tanpa diduga, di bawah serangan Lin Xuans yang hampir gila, Qin Feng tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Qin Feng memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dengan gerakan tajam dan gerakan seperti bayangan. Dalam waktu singkat, terjadi pertarungan terus-menerus dengan Lin Xuans. Tenang dan tenang, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Lin Xuans menggunakan semua triknya, tapi dia masih tidak bisa menyakiti Qin Feng. Lambat laun, dia menjadi cemas. Kamu bocah, kamu jelas-jelas hanya seorang Wuhou. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lin Xuans sangat marah dan sangat bingung. Secara logika, akan mudah baginya, Raja Bela Diri, untuk mengalahkan Raja Bela Diri seperti Qin Feng. Namun mengapa kekuatan batin anak ini begitu dalam? Seolah-olah tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Apalagi jurusnya juga sangat tajam. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Qin Feng dalam 10 gerakan. Namun kini, sudah terjadi ratusan putaran bola balik. Anak ini masih ulet. Apa-apaan? Punggung Qin Feng lurus, seperti tombak yang menembus langit. Dan dia meledak dengan aura meremehkan dunia dan mencibir dengan arogan. Gou Lin tua, kamu mengaku sebagai Raja Bela Diri. Dan kamu juga dikenal sebagai Dewa Perang di Great Xia. Tapi saat aku melihatmu hari ini, kekuatanmu sangat rata-rata. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Temukan sepotong tahu dan bunuh dia di tempat. Petik 2. Kamu, Lin Xuans sangat marah. Di depan banyak bawahan, dia sebenarnya diremehkan dan dipermalukan oleh seorang anak laki-laki. Ini sungguh tak tertahankan. Apa yang Lin Xuans tidak ketahui adalah bahwa Qin Feng bukanlah Wuhou biasa. Dia telah memperoleh kekuatan magis dari buku surgawi, dan juga telah mempraktikkan teknik mental kuno tertinggi seni surgawi Phoenix. Dia memiliki 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya. Kekuatannya juga sebanding dengan 9 Wuhou yang ditumpuk, yang sangat menakutkan. Dan kekuatan internalnya tidak ada habisnya. Meskipun Lin Xuans memang di depan Qin Feng dalam hal ranah, tapi sedikit yang mereka tahu bahwa budidaya Qin Feng telah mencapai hambatan Wuhou. Hanya tinggal 1 langkah lagi untuk memasuki ranah Raja Bela Diri. Selain itu, kali ini di Pulau Suolong, Qin Feng bertarung sengit melawan Kaisar Kegelapan, sepenuhnya menstimulasi potensinya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat ini, Qin Feng, yang tampaknya adalah Raja Bela Diri, sebenarnya cukup kuat untuk disebut Raja Bela Diri setengah langkah. Harus dikatakan bahwa cukup sulit baginya untuk menghadapi monster tua Kaisar Kegelapan yang telah hidup selama 200 tahun. Tapi untuk Lin Xuans, Qin Feng sama sekali tidak menganggapnya serius. Bab 462. Senja orang berdosa. Sialan. Lin Xuans sangat marah dan meraung dengan marah. Anak nakal. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Jika kamu berani membenciku, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darahmu. Tebasan pembunuh naga. Lin Xuans berkata dengan kuat. Tekanannya kuat. Momentumnya meledak. Dan dia tiba-tiba menggunakan trik terakhir untuk membunuh. Segera setelah itu, pemandangan luar biasa muncul. Pisau pembunuh naga di tangannya tiba-tiba membengkak karena angin yang bergejolak, dan ukurannya terus bertambah.
Tapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang raksasa menakutkan yang panjangnya 100 kaki. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia turun dari langit dan menebas dengan satu pedang, seolah pedang itu hendak membelah langit dan bumi. Pemandangan mengerikan ini sungguh mengejutkan. Ya Tuhan! Setelah melihat aksi menakjubkan Lin Xuans, banyak pengawal istana di antara penonton berseru. Di sini, ini adalah jurus pasti membunuh dari kepala instruktur. Suatu kali, instruktur menggunakan jurus ini untuk membunuh 5 Grandmaster Wuhou dengan tajam, langsung membunuh mereka. Di medan perang, dia juga menggunakan jurus ini. Dengan satu bergerak, dia bisa mengalahkan 20.000 musuh yang kuat. Langkah ini pasti akan membunuh Dewa Perang Zhongzhu. Petik 2. Semua orang bersemangat, mengangkat tangan dan berteriak, bersorak untuk Lin Xuans. Menurut mereka, Lin Xuans pasti menang, karena gerakan ini tidak terkalahkan. Menderita kematian, pembuluh darah di dahi Lin Xuans mekar, dan matanya dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia mengertakkan gigi dan meraung, dengan pisau ini, aku akan mengirimmu, anak nakal sepertimu, untuk menemui ibumu yang sudah meninggal. Dengan pukulan Lin Xuans yang menakutkan dan mengejutkan, master seni bela diri manapun di dunia sekuler mungkin akan ketakutan dan ketakutan setengah mati. Pukulan telak dari Raja Bela Diri tingkat ketiga, ditambah dengan berkah dari pedang pembunuh naga legendaris. Pedang ini cukup untuk menghancurkan 5 gunung dan melintasi 8 daerah terlantar. Siapa yang berani mengambilnya? Siapa yang bisa mengambilnya? Namun, Qin Feng tidak takut sama sekali. Dia menatap pisau yang jatuh dari langit. Alih-alih mundur, dia berjalan dengan tegas menuju cahaya dingin mematikan yang menyapu seluruh tempat. Matanya seperti obor, momentumnya seperti naga, dan langkahnya sangat nyaring. Melangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Qin Feng bergerak maju tanpa rasa takut, tegas, dan dia berjalan seperti harimau. Bagi orang luar, pemandangan ini sungguh sulit dipercaya. Sepertinya Qin Feng sedang mencari kematian. Tiba-tiba, terdengar tawa di mana-mana. Haha, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengambil inisiatif untuk mati? Petik 2. Qin Feng tidak mengatakan apa-apa dan tidak repot-repot menjelaskan. Segera, momentumnya berubah drastis. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentumnya menjadi semakin kuat. Naik, dan naik lagi. Seolah-olah dia telah menerima berkah yang menakutkan. Setelah berjalan 9 langkah, energi menakutkannya hampir memadat, dan tekanannya mencapai puncaknya. Anjing tua Lin, kamu membunuh ibuku, dan hari ini adalah hari kematianmu. Bergeraklah. Gerakan ketiga dari 7 gerakan Zenwu, 9 langkah ke langit. Niat membunuhnya sangat besar. Dan dia memegang pedang pembunuh naga, tebasan yang berani. Hoa, dalam sekejap, cahaya keemasan yang tajam membubung ke langit, menembus langit, seolah-olah berada di antara langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari yang terik, menusuk semua penonton yang tidak dapat membuka mata dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Saat berikutnya, pedang Qin Feng yang ganas dan kuat menebas pedang sepanjang 100 kaki yang jatuh dari langit di udara. Boom! Segera, ledakan mengerikan yang sebanding dengan ledakan bom nuklir terjadi di udara. Di atas 9 langit, ribuan mil awan malam langsung hancur. Gelombang kejut menyapu ratusan mil, dan tanah berguncang hebat seperti gempa berkekuatan 10 skala Richter. Semua tenda perkemahan langsung terbalik. Pemandangan bumi yang runtuh hari itu tampak seperti akhir dunia. Seluruh penonton kaget. Dan kemudian, pemandangan menakjubkan muncul. Di langit, pisau pembunuh naga sepanjang 100 kaki tiba-tiba retak. Dan seolah-olah itu bukan tandingan kekuatan pedang ilahi Qin Feng. Retak, terdengar suara nyaring. Dan pisau pembunuh naga itu langsung patah. Pedang besar yang terkenal itu juga dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya seperti bola karet yang kempes. Itu sangat dimutilasi hingga pecah menjadi 2 bagian. Apa? Lin Xuans terkejut. Dia menatap pisau patah di tangannya dengan tidak percaya. Hatinya sangat terkejut. Sungguh tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama,
Pedang mengejutkan Qin Feng masih kuat bahkan setelah memotong pisau pembunuh naga. Hoa, cahaya dingin jatuh dari langit dan menimpa Lin Xuans. Tiba-tiba, kabut darah memercik. Ah, bahu Lin Xuans terkena pedang, mengeluarkan banyak darah dan kesakitan. Bahkan baju besi baja halus tampak seperti kertas di bawah cahaya dingin itu, dan akan roboh jika disentuh. Plop, Lin Xuans berlutut di tempat, memegangi bahunya yang berdarah, meraung kesakitan, dan menderita luka parah. Melihat hasil ini, seluruh penonton kaget dan gempar. Kepala pelatih, ya Tuhan, pelatih, dia benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Tanda tanya, bukankah pelatih itu cocok untuk Qin Feng? Petik 2. Serunya lagi dan lagi, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai mata mereka. Kepala instruktur mereka, Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga yang agung, Dewa Perang yang legendaris, dikalahkan oleh Raja Bela Diri Surgawi tingkat kedua. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini. Dewa Perang Zhongzu ini sangat jahat. Tendang, tendang. Qin Feng membawa pedang pembunuh naga dan memenuhi langit dengan energi jahat, dan mendatangi Lin Xuans yang menyakitkan dengan penampilan yang tiada taraf dan tak terkalahkan. Matanya yang menyendiri menatap jenderalnya yang kalah dengan dingin. Anjing tua Lin, sepertinya kamu hanya sia-sia. Kamu kalah. Ah, Lin Xuans menutupi lukanya, menyeringai kesakitan, dan matanya menatap Qin Feng berubah total. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya, tetapi matanya penuh ketakutan. Anak ini, seorang Wu Hou, bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Raksasa, orang ini adalah monster. Anjing tua, kamu menyakiti ibuku. Kamu adalah orang yang keji dan tidak manusiawi. Kamu tidak layak hidup di dunia ini. Matilah saja untuk menebus dosa-dosamu. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng mengangkat tangannya. Pedang pembunuh naga harus menghukum Lin Xuans dengan brutal. Ah tidak, tunggu sebentar. Lin Xuans sangat ketakutan sehingga dia langsung memohon belas kasihan terlepas dari status dan martabatnya sebagai pelatih kepala 800.000 yuan. Qin Feng, jangan bunuh aku. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Tolong selamatkan hidupku. Qin Feng mengarahkan pedangnya ke Lin Xuans, tanpa ekspresi, dan bertanya dengan dingin, sekarang, bolehkah aku melakukannya lagi? Tanya Anda. Bisakah Anda mengaku bersalah? Petik 2. Mengaku bersalah. Lin Xuans langsung meratap. Saya mengaku bersalah. Semuanya salah saya. Saya bukan manusia. Mata Qin Feng memerah, menatap Lin Xuans dan berteriak dengan marah. Anjing tua Lin, katakan, apa yang kamu lakukan pada ibuku saat itu? Petik 2. Bab 463. Bunuh musuh dengan tanganmu sendiri. Pembunuhan di rumah lelang 20 tahun lalu telah menjadi rahasia Lin Xuans selama bertahun-tahun. Dia bersembunyi di tempat terdalam dan tidak memberitahu siapapun. Karena itu adalah kejahatan. Jika orang tahu bahwa Lin Xuans, instruktur 800.000 pengawal istana yang sekarang agung dan berkuasa di ibu kota kekaisaran, telah secara terang-terangan membunuh seorang wanita tak bersalah karena kepentingan egoisnya sendiri, itu akan menjadi pukulan telak bagi keagungan dan reputasinya. Namun kini, putra perempuan itu kembali untuk membalas dendam. Dalam keputusasaan, untuk menyelamatkan nyawanya, Lin Xuans tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hari itu tanpa berani menyembunyikan apapun. Aku tidak ingin menyakitinya. Tetapi ibumu memiliki banyak harta surgawi dan duniawi serta senjata ajaib langka, yang semuanya belum pernah terdengar dan tidak terlihat di dunia. Semua orang pergi, bertarung dengannya, mencoba merebut harta karun itu. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ibumu membunuh lebih dari 1.000 orang, dan pada akhirnya hanya tersisa 10 orang, termasuk aku, dan saya juga menderita luka parah. Tetapi orang-orang yang tersisa semuanya adalah ahli top. Mereka akhirnya menindas ibumu, menyiksanya satu persatu, dan memaksanya mengambil lebih banyak harta. Petik 2. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik dan memotongnya. Kemudian,
Ketika rampasan dibagi, saya juga menerima pil spiritual. Setelah meminumnya, saya tiba-tiba mencapai ranah Raja Bela Diri yang saya impikan dan menjadi seorang militer Tuhan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lin Xuans ini, mata Qin Feng terbelah, dan dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Hatinya berdarah, di luar dugaan. Sebelum ibu saya meninggal, dia justru mengalami penyiksaan kejam seperti Ling Qi. Kasar, mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan ibuku semuanya adalah binatang buas dan tidak layak menjadi manusia. Pada saat ini, Qin Feng dipenuhi dengan kebencian. Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal. Pada saat ini, Lin Xuans berlutut di kaki Qin Feng dengan sentakan. Dia ketakutan dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Jangan bunuh aku. Tolong ampuni aku hidup. Aku bersalah. Aku tahu aku salah. Kamu tidak bisa dibangkitkan. Tapi aku bisa menebusnya. Benarkah? Petik 2. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Katakan. Lin Xuans mengira Qin Feng bersedia melepaskannya. Jadi dia mulai menaikkan persyaratan. Dan segera berkata dengan tergesa-gesa, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jika ada yang ingin Anda katakan, bicaralah dengan saya. Qin Feng mengucapkan 3 kata dengan mata tajam kata-kata, hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, dia meledak dengan niat membunuh. Kesedihan dan amarahnya berubah menjadi kekuatan. Dan dia menebas 4 pedang tajam. Brengsek, 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 brengsek. Keempat pedang ini memotong anggota tubuh Lin Xuans tanpa ampun. Tiba-tiba, langit dipenuhi kabut darah. Anggota badan Lin Xuans dipotong. Seolah-olah dia telah menjadi manusia babi. Dan jatuh ke dalam genangan darah yang menyilaukan. Dia sangat kesakitan dan berteriak sekuat tenaga. Anjing tua Lin. Qin Feng sangat mendominasi dan berkata dengan mata marah. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu telah melakukan banyak hal jahat dan dosamu tidak dapat diampuni. Hanya kematian yang dapat membalas dosamu. Kehidupan selanjutnya. Petik 2. Petik 2. Dengan kata-kata yang tajam dan penuh kebencian, Lin Xuans langsung dijatuhi hukuman mati. Permusuhan apapun harus dibalas. Dan dendam apapun harus dibalas. Bunuh dengan tegas. Sialan, Lin Xuans. Yang dipotong menjadi tongkat manusia. Meratap kesakitan. Tapi matanya penuh kebencian. Dia juga tahu bahwa Qin Feng tidak akan membiarkannya pergi dan dia pasti akan mati hari ini. Lalu, Lin Xuans meraung dengan marah. Dasar bocah. Jangan terlalu sombong. Jangan lupa. Selain aku, ada 9 orang lain yang membunuh Qin Ruohuang pada akhirnya. Petik 2. Kamu sangat berani. Kamu berani kembali untuk membalaskan dendam Qin Ruohuang. Orang lain akan segera mengetahui identitasmu. Dan mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu adalah putra wanita itu. Mereka pasti akan memberantasnya. Tidak biarkan kamu hidup. Matilah kau. Petik 2. Petik 2. Menghadapi ancaman itu, Qin Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mendengus dengan arogan. Mereka tidak perlu datang kepadaku. Aku akan segera menemui mereka. 10 orang dalam daftar. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Anjing tua Lin, ambil saja langkah pertama. Setelah mengatakan ini, mata Qin Feng bersinar dengan aura pembunuh. Dan dia potong leher Lin Xuans dengan pedang. Cahaya dingin menyala. Menyebabkan kabut darah memenuhi langit. Gululu, kepala Lin Xuans baru saja meninggalkan lehernya dan berguling ke samping. Wajahnya berlumuran darah dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ya Tuhan, sudah berakhir. Instrukturnya sudah mati. Pemimpin 100 jenderal benar-benar membunuh dewa perang. Petik 2. Petik 2. Melihat pemandangan mengerikan ini, puluhan ribu pasukan terlarang yang hadir semua ketakutan karena akalnya. Mata yang menatap Qin Feng penuh ketakutan yang mendalam. Tanpa diduga, Lin Xuans, dewa militer Xia Agung yang perkasa dan pelatih kepala mereka yang tak terkalahkan, akan berakhir seperti ini. Mereka semua kaget. Setelah membunuh Lin Xuans,
Qin Feng tidak lagi tinggal dan berjalan keluar dari kamp tentara terlarang dengan angkuh. Pada saat yang sama, kepala Lin Xuans juga diambil. Dikelilingi oleh masa gelap pasukan terlarang elit. Semua orang memandangnya dengan ngeri dan membiarkannya pergi. Tidak ada yang berani keluar untuk menghentikannya. Matanya seperti menyembah hantu dan dewa. Tapi bagi Qin Feng, itu tidak cukup. Meskipun dia membunuh Lin Xuan semalam ini dan membunuh musuh yang telah membunuh ibunya Qin Ruohuang, masih ada 9 pembunuh lainnya. Semua nama mereka ada dalam daftar. Mereka masih buron. Qin Feng bersumpah bahwa semua orang berdosa dalam daftar akan mati. Dia ingin menguburkan binatang buas yang tangannya berlumuran darah ibunya dengan tangannya sendiri. Ini baru permulaan. Pada saat ini, aura pembunuh di mata Qin Feng belum hilang sama sekali. Karena dia tahu bahwa di antara 9 pembunuh yang tersisa, masih ada satu di ibu kota kekaisaran. Tang Qingchang, orang ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, Raja Bela Diri Surgawi ketiga, dengan kekuatan yang kuat dan tak terduga. Bisa dikatakan sebagai eksistensi puncak di seluruh dunia seni bela diri Daxia. Di arena, dia dikenal sebagai yang terkuat. Qin Feng memutuskan untuk mengirim orang tua Tang Qingchang itu ke neraka selanjutnya. Malam itu, Qin Feng kembali ke Villa Gunung Ungu. Ketika melewati villa mewah di tengah gunung, Qin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Itu rumah Sangguan Yunxing. Dulu, saat dia tinggal di Zijin nomor 1 sebagai tuan muda Longmen, dia selalu menjadi tetangga Sangguan Yunxing. Dia pernah mengungkapkan cintanya melalui pintu. Saat itu, hubunganku dengannya kurang baik, jadi aku tidak mau memperhatikannya. Tapi sekarang, melihat villa gelap tanpa lampu di depannya, dan memikirkan tentang apa yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelum dia mengorbankan jiwanya di Pulau Suolong dan menggunakan teknik terlarang. Untuk beberapa alasan, suasana hati Qin Feng agak berat. Bab 464. Berikan hadiah besar kepada pencuri tua Tang. Setelah sekian lama, Qin Feng menarik pandangannya yang rumit dan kembali ke Zijinwan. Pada saat yang sama, Qin Feng memiliki firasat samar bahwa, meskipun dia sekarang adalah seorang Wuhou, karena 9 dantian di tubuhnya, dia cukup kuat untuk disebut Raja Bela Diri setengah langkah. Tapi sekarang, dia punya firasat bahwa budidayanya akan menembus kemacetan. Hampir, hanya sedikit lagi, dia bisa mencapai level yang lebih tinggi, melangkah ke Grandmaster level ketiga, dan menjadi Raja Bela Diri yang hebat. Menurut Qin Feng, itu mungkin karena dia telah bertarung sampai mati dengan musuh selama beberapa waktu. Jika Anda ingin meningkatkan seni bela diri Anda, tidak ada jalan pintas. Harta surga dan bumi hanyalah pelengkap. Cara yang benar-benar efektif untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda memerlukan akumulasi pengalaman yang terus-menerus dari pertempuran. Dan baru-baru ini, dia masuk ke Pulau Kunci Naga, mengalahkan Kaisar Darah terlebih dahulu, dan kemudian melawan Kaisar Kegelapan dalam pertempuran berdarah. Malam ini, dia masuk ke kamp tentara terlarang lagi dan membunuh dewa militer Lin Xuans. Masing-masing dari ketiga orang ini adalah musuh yang kuat. Oleh karena itu, kekuatannya terakumulasi dengan sangat cepat, dan dia hampir di ambang terobosan. Ketika perasaan itu datang, tentu saja Qin Feng tidak akan melepaskan kesempatan itu. Ia segera berlutut untuk bermeditasi, memusatkan pikiran, dan memasuki alam kultivasi. Zijin nomor 1 adalah tempat dengan feng shui paling sempurna dan energi spiritual paling melimpah di ibu kota kekaisaran. Berlatih di sini akan sangat bermanfaat. Saat Qin Feng membuka matanya lagi, itu sudah 3 hari kemudian. Dia menghela nafas dan memeriksa tubuhnya. Budidaya semacam itu akan menerobos kemacetan. Dan rasa bengkak masih ada, tetapi masih belum ada terobosan. Rasanya seperti hanya tersisa selapis kertas tipis, tapi tidak bisa pecah apapun yang terjadi. Qin Feng mengerutkan kening dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Mungkinkah peluangnya masih kurang? Itu saja. Qin Feng memutuskan untuk pasrah pada takdir dan tidak memikirkannya untuk saat ini. Saat ini, ada satu hal terpenting yang harus dilakukan. Bunuh Tang Qingchang.
Titik titik titik. Setelah makan sebentar, Qin Feng naik mobil ke Asosiasi Seni Bela Diri di ibu kota Kekaisaran. Tempat ini bisa disebut sebagai pusat dunia bela diri Daxia. Di seluruh provinsi di tanah air, berbagai perlombaan kecil dan besar, serta berbagai perlombaan pencaksilat diadakan setiap tahun oleh perkumpulan pencaksilat. Di dunia seni bela diri, mereka memiliki hak terbesar dan otoritas tertinggi. Sebagai presiden asosiasi, Tang Qingchang tentu saja bekerja di sini. Hari ini adalah hari kematian Tang Qingchang. Berhenti. Sebelum Qin Feng bisa masuk, dua penjaga di pintu segera menghentikannya. Nak, apa yang kamu lakukan? Saya mencari Tang Qingchang, Qin Feng berkata tanpa ekspresi. Berani, penjaga itu segera memarahi. Wah, beraninya kamu memanggil presiden dengan nama depannya. Lalu, apakah dia ada di sini atau tidak? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Penjaga itu mendengus dingin. Kembalilah. Presiden kebetulan sedang pergi hari ini. Malam ini adalah ulang tahunnya yang ke-80. Petik 2. Mendengar ini, Qin Feng mengangkat alisnya. Saat itu, lelaki tua Tang Qingchang membunuh ibunya di Pulau Hong Kong. Bagaimana binatang tua seperti itu bisa berumur panjang tanpa tersambar petir sampai mati? Sepertinya Tuhan benar-benar buta, tapi itu tidak masalah. Qin Feng diam-diam berpikir. Karena Tuhan tidak akan menerima hal lama itu. Biarkan dia membuat perbedaan. Perjamuan ulang tahun. Kan? Dia ingin memberikan hadiah besar. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bawahannya Zhu Xiaojun yang berada jauh di Shanghai. Bantu aku memeriksa kediaman Tang Qingchang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, di ibu kota Kekaisaran. Segera. Petik 2. Zhu Xiaojun setuju. Jaringan intelijen Longmen tersebar di seluruh Daxia. Dan biasanya tidak ada yang tidak dapat ditemukan. Mereka selalu melakukan sesuatu dengan cepat. 2 menit kemudian, sebuah pesan dikirim ke ponsel Qin Feng. Itu alamat keluarga Tang. Pukul 8 malam. Tang Jia Manor. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kepala keluarga, Tang Qingchang. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, dia memiliki status terhormat dan reputasi yang baik. Tentu saja, banyak orang yang datang untuk memberi penghormatan kepadanya. Pembicara dan wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri di berbagai provinsi di tanah air, serta para elit dari sekte besar di dunia. Malam ini, semua orang di sini untuk merayakan ulang tahunku. Rumah antik ini penuh dengan tamu, dan pemandangannya penuh kemuliaan. Sungguh pemandangan yang meriah dan meriah. Tang Qingchang sedang duduk di posisi tertinggi di atas. Meskipun usianya sudah 80 tahun, karena latihan bela diri jangka panjang dan kultivasi yang mendalam, ia masih terlihat cerah, matanya kuat, dan penuh energi. Suasana hatinya sedang baik saat melihat tamu-tamu terhormat di pengadilan. Tak lama kemudian, semakin banyak tamu terhormat datang untuk memberi selamat kepadanya, dan status mereka menjadi semakin terhormat. Pada saat yang sama, hadiah-hadiah besar juga dibawakan. Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Tianbei ingin mengirimkan pohon pinus giok kepada Presiden Tang agar pohon pinus dan cemara selalu hijau. Pemimpin sekte Xiaoyao ingin memberikan sepasang batu giok putih umur panjang buah persik kepada Presiden Tang untuk mendoakan dia bahagia seperti Laut Cina Timur. Ahli seni bela diri di Laut Barat. Keluarga Sun akan mengirimi Anda pil pengaman tubuh janji. Mendoakan Tang Hui panjang umur daripada Nanshan. Haigang juara militer kota. Berikan saya karang darah Laut Cina Selatan. Semoga Presiden Tang selalu sehat dan beruntung. Petik 2. Petik 2. Untuk sementara waktu, semua tamu menunjukkan hadiah ulang tahun mereka kepada Tang Qingchang. Sepotong apapun tak ternilai harganya. Begitu banyak harta yang ditumpuk seperti segunung harta karun. Cahaya keemasan menyilaukan mata. Total harta karun ini mungkin merupakan angka astronomis. Tang Qingchang juga menunjukkan senyum puas, berdiri, dan mengucapkan terima kasih secara simbolis. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menghadiri ulang tahunku yang ke-80. Aku harap kalian semua bersenang-senang. Petik 2. Petik 2.
Begitu dia selesai berbicara, sebuah teriakan nyaring datang dari luar pintu. Ini hadiah besar lainnya. Pencuri tua Tang. Lanjutkan. Petik 2. Bang. Pintu Tang Manor yang tertutup langsung terbuka. Sebuah benda besar menerobos pintu dan meraung ke tengah manor. Boom. Dengan suara yang keras, benda raksasa itu jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan asap dan debu. Seluruh istana terkejut. Itu sebenarnya adalah peti mati hitam. Titik titik titik. Ya Tuhan, itu peti mati. Seseorang sedang mengantarkan peti mati. Semua orang yang hadir ketakutan ketika mereka melihat peti mati itu tiba-tiba terbang masuk. Mata semua orang ngeri, kaget, dan hampir tidak percaya. Tahukah Anda, Tang Qingchang adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia. Dan dia bisa disebut sebagai sosok nomor satu yang berdiri di puncak otoritas di dunia seni bela diri Daxia. Kapanpun dia menginjakkan kakinya, seluruh dunia seni bela diri Daxia akan diguncang oleh gempa berkekuatan 8 skala Richter. Dan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80, hari yang membahagiakan. Tanpa diduga, seseorang benar-benar mengirimkan peti mati sebagai hadiah ulang tahun di acara yang begitu meriah dan formal. Bukankah ini jelas merupakan kutukan bagi Tang Qingchang? Siapa itu? Siapa yang berani melakukan hal mengejutkan seperti itu? Titik titik titik. Sombong. Ketika dia melihat peti mati tergeletak di tengah perjamuan, Tang Qingchang menjadi sangat marah saat itu juga. Hari ini, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-80, sebuah peti mati dikirimkan kepadanya. Penuh kebencian. Ini sungguh sial. Bab 465 Perjamuan ulang tahun dan pengiriman peti mati. Mata tua Tang Qing menyipit dengan cahaya marah dan menyeramkan. Dan dia langsung berteriak keras. Siapa yang berani datang ke rumah keluarga Tang saya untuk menimbulkan masalah? Siapa yang berani membuat masalah di depan keluarga Tang saya? Petik 2 titik 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 petik 2. Desir, desir, kaget. Aku melihat ke pintu. Ingin melihat siapa yang begitu mengejutkan. Di bawah sorotan, tendang, tendang, saya melihat seorang pemuda jangkung dan tegap berbaju hitam, dengan mata cerah dan momentum seperti naga, melangkah masuk. Tampaknya ada api kebencian yang berkobar di matanya. Begitu dia muncul di atas panggung, dia membawa aura yang menakutkan. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Feng. Melihat momentum luar biasa Qin Feng, para tamu yang hadir terkejut dan mulai berbicara pada saat yang bersamaan. Apakah itu dia? Siapa anak ini? Beraninya dia mengantarkan peti mati di pesta umur panjang dinasti Tang. Berapa banyak nyawa yang dia miliki? Tidak. Dia terlalu berani. Siapa dia? Petik 2 titik titik petik 2. Bocah bau. Tang Qingchang sangat marah. Menatap Qin Feng dan berkata, apakah ini peti mati yang kamu kirim? Tidak buruk. Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan nada dominan. Pencuri tua Tang. Aku mengetahui bahwa kamu akan mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Jadi aku secara khusus memesan peti mati untukmu sebagai hadiah. Hadiah ini. Mendengar ini, semua anggota keluarga Tang sangat marah. Mereka berdiri dan mengutuk. Berani. Sombong. Anak nakal. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu bersikap kasar kepada kepala keluarga. Sial. Jika kamu berani, katakan lagi. Petik 2. Hah. Menghadapi ekspresi marah sekelompok anggota keluarga Tang. Setelah dimarahi, Qin Feng berkata dengan nada menghina. Saya datang ke sini untuk memberikan hadiah dengan niat baik. Tetapi Anda begitu kasar kepada saya. Begitukah cara keluarga Tang mentraktir tamu? Mencari kematian. Tang Qingchang menatap Qin Feng dengan marah. Tapi selain marah, dia juga bingung dan berteriak tajam di tempat. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu dan aku belum pernah bertemu satu sama lain. Kami tidak memiliki keluhan. Mengapa kamu membuat masalah di pesta ulang tahunku? Kami tidak saling kenal. Alisnya dan mencibir. Tidak. Kami bukan hanya mereka orang asing. Tapi ada perseteruan berdarah di antara mereka. Entah kamu mati. Atau aku mati. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Perseteruan darah. Ini. Apa yang terjadi? Sialan. Tang Qingchang juga sama bingungnya dan langsung berkata dengan tegas. Nak, katakan padaku dengan jelas.
Perseteruan darah macam apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tanah. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Ekspresinya sangat jelek. Dan seluruh tubuhnya penuh aura pembunuh. Oke, Qin Feng menegakkan tulang punggungnya. Mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Tang Qingchang. Dan bertanya dengan tajam. Pencuri tua Tang, izinkan aku bertanya padamu. 20 tahun yang lalu, di pelelangan Pulau Hong Kong, apakah kamu membunuh seorang wanita bernama Qin Ruo Huang dan mengambil hartanya demi keuntungan pribadimu? Petik 2 titik. Qin Ruo Huang, lelang 20 tahun lalu. Anak ini, apa dia gila? Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Boom. Tetapi pada saat ini, Tang Qingchang tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya bergetar hebat. Sepasang mata tua menatap Qin Feng, terbuka lebar tak percaya. Nak, kamu, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Siapa yang memberitahumu? Petik 2. Saat itu, Tang Qingchang bertemu dengan seorang wanita yang memiliki harta langka yang tak terhitung jumlahnya di sebuah lelang di Pulau Hong Kong. Bukan hanya dia, tapi juga banyak orang yang hadir. Setiap orang sangat iri untuk merebut harta langka wanita itu, yang jarang ada di dunia fana. Mereka semua pergi berperang melawan wanita bernama Qin Ruo Huang. Akhirnya, mereka membunuh wanita itu dan mengambil hartanya. Tang Qingchang juga membaginya. Namun masalah ini telah menjadi rahasia yang dia kubur selama lebih dari 20 tahun. Dan semua orang yang terlibat saat itu bersumpah untuk merahasiakannya. Kok bisa bocor? Titik titik titik. Hah, Qin Feng berkata dengan dingin. Saya putra Qin Ruo Huang. Apa? Petik 2. Kejadian 20 tahun yang lalu itu. Dia berpikir selama dia merahasiakannya, itu akan tetap menjadi rahasia selamanya. Tanpa diduga, 20 tahun kemudian, seorang anak laki-laki muncul begitu saja, mengaku bahwa dia adalah putra Qin Ruo Huang, dan bahkan datang mengunjunginya. Jadi, nak, apakah kamu akan membalaskan dendam wanita itu? Setelah sadar kembali, mata Tang Qingchang menjadi dingin. Itu benar, Qin Feng berkata dengan dominan. Pada awalnya, total 10 dari Anda berpartisipasi dalam pembunuhan itu. Nama Anda semua ada dalam daftar balas dendam saya. Saya akan membunuh mereka semua satu per satu. Kata-katamu, Qingchang sangat marah. Menunjukkan rasa jijik. Dan mencibir, anak nakal. Hanya kamu saja. Tidak, Qin Feng berkata. Lin Xuans, salah satu dari 10 dari kalian, telah dibunuh olehku. Pencuri tua Tang, kamu yang kedua. Lin Xuans, ya. Pria itu adalah salah satu dari mereka yang ikut serta dalam pembunuhan wanita itu saat itu. Pada saat itu, Lin Xuans diberi pil ajaib. Setelah meminumnya, kekuatannya terus meningkat. Dan dia menjadi Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga. Dan bahkan menjadi Dewa Tentara Sia Besar. Dan dia menjadi sangat sukses. Tanda seru, mungkinkah Lin Xuans benar-benar mati? Nak, menurutku kamu berbicara omong kosong. Tang Qingchang memarahi dengan marah. Lin Xuans adalah Raja Seni Bela Diri. Kepala instruktur tentara terlarang berkekuatan 800.000 orang di ibu kota kekaisaran. Dan Dewa Tentara Sia Agung. Beraninya kamu mengatakan hal sombong seperti itu. Bunuh dia. Itu konyol. Tidak percaya. Qin Feng mencibir secara misterius. Lalu menunjuk ke peti mati. Kalau begitu, pergilah dan lihat sendiri untuk melihat apa yang ada di sana. Begitu banyak omong kosong dan tak tahu malu. Namun karena ragu, dia mengerutkan kening dan mendekati peti mati. Bang, Tang Qingchang membuka tutup peti mati dengan satu telapak tangan dan melihat lebih dekat. Ah, saat berikutnya, ekspresi Tang Qingchang berubah karena terkejut. Bukan hanya dia, semua penonton yang hadir juga mengalami pengecilan pupil yang hebat. Menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kepala. Saya melihat kepala tergeletak di peti mati, berlumuran darah, dan sekarat dengan mata terbuka. Dan pemilik kepala itu, tidak diragukan lagi, adalah Lin Xuans, pemimpin dari 800.000 tentara terlarang. Pada saat ini, Qin Feng berkata dengan dingin, pencuri tua Tang.
Aku akan memenggal kepalamu nanti dan menaruhnya di peti mati ini. Biarkan kamu pergi ke neraka dengan binatang buas itu. Lin Xuans. Jalan. Petik 2. Sialan. Tang Qingchang sangat marah. Dia tampak galak, mengertakkan gigi, dan menunjukkan ekspresi garang di tempat. Kemarilah. Datanglah padaku. Aku harus langsung membunuh anak ini. Itu harus diberantas.